Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan bulan Ramadan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara maksimal. Kesempatan yang baik ini kita seyogianya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar hidup kita juga lebih bermanfaat dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami hormati, untuk kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa topik kita atau judul kita adalah dua jalan, ya, dua jalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Itu bisa kita lihat, bisa kita cek. Mungkin kita bisa ke kebun binatang. Di sana banyak teman-teman kita atau ciptaan Allah selain kita. Bagaimana rupa mereka, bagaimana keadaan mereka. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan yang terbaik ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ternyata bukan hanya bentuk yang terbaik, tapi Allah juga memberikan kelengkapan kepada kita, yakni akal pikiran kita. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa fungsikan untuk membedakan baik buruk, membedakan yang cantik, yang ganteng, membedakan hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dari situ maka kita bisa memilih. Dan Allah pun juga telah memberikan jalan, memberikan petunjuknya kepada kita. Jadi selain akal, Allah juga memberikan petunjuk. Dan petunjuk itu ada di dalam Al-Quran atau yang biasa dikenal dengan agama. Nah, pemirsa yang kami hormati, selain akal, Allah juga memberikan kita hati atau perasaan. Kalau hati mungkin semua makhluk hidup, manusia, binatang punya hati. Tetapi kalau perasaan, inilah yang membedakan. Dan ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Sehingga marilah kita coba sedikit untuk bisa memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau diri kita. Sedikit saja kita coba pahami. Kemudian dari hati kita, dari perasaan kita, dari akal kita, Allah berikan petunjuk untuk kita, yakni jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami berikan dua jalan, yakni jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita sekarang. Dengan akal dan hati atau dengan perasaan itu kita bisa memilih
jalan kebenaran atau jalan ketakwaan. Lalu bagaimana jalan ketakwaan itu? Jalan ketakwaan tentu saja jalan yang ada di dalam Al-Quran, jalan yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni agama, yaitu agama Islam. Salah satu bentuk menjalankan agama Islam adalah dengan memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah berusaha untuk menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi. Sehingga dengan demikian kita akan jauh dari sifat-sifat keburukan, yakni kemusyrikan. Dan musyrik adalah lawan dari ketaatan ataupun mengesahkan Allah. Dan musyrik merupakan jalan keburukan. Sehingga kita bisa membedakan. Dari jalan itu kita tinggal pilih. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keleluasaan kepada kita, sekaligus memuliakan kita karena kita diberikan pilihan. Dan pilihan-pilihan itu tentu akan membawa konsekuensi yang tidak mudah ataupun konsekuensi dari pilihan kita. Ketika kita memilih ketaatan, tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan itu di dunia maupun di akhirat. Tetapi ketika kita memilih jalan yang buruk, maka tentu konsekuensinya adalah neraka ataupun juga keburukan-keburukan, baik yang ada di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang kami hormati, sebagai contoh jalan keburukan apa? Nah, contoh jalan keburukan misalnya, yakni berkata bohong ataupun berkata tidak benar, atau dengan kata lain tidak jujur. Nah, ini biasa dilakukan oleh kita atau oleh manusia. Misalnya sebagai orang tua mengatakan kepada anaknya ketika anaknya minta uang, ya minta uang ya. Untuk apa? Jajan ya. Uangnya ayah sudah habis, diminta ibu semua. Sana minta ibu. Nah, ketika si anak datang kepada ibu, bu, minta duit, Bu. Untuk apa? Untuk jajan. Duitnya sudah habis ya nak yo. Ini duitnya ibu sudah habis, sudah untuk belanja baju kamu. Terus, nah, padahal ayah punya duit, ibu juga punya duit. Ya. Tapi apa yang dikatakan bapak dan ibu tadi bilang tidak punya uang, ini kan sudah pembohongan. Nah, lalu bagaimana solusinya? Katakan saja duitnya tidak ada anggaran untuk jajan hari ini misalnya. Nah, atau atau untuk ya uang jajan untuk hari ini sudah cukup. Jadi besok lagi jajannya. Itu salah satu solusi, contoh sederhana yang biasa dilakukan oleh seorang ayah atau seorang ibu ketika di rumah bersama anak-anaknya. Ini contoh saja. Ya. Nah, kemudian keburukan-keburukan yang lain masih banyak yang kita lakukan. Contoh yang paling sering kita dengar adalah ghibah, atau membicarakan keburukan orang lain. Ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Semuanya atau kedua-duanya bisa punya andil dan sering kita dengar tanpa kita sadari itu dilakukan. Dan itu memang biasanya tidak disadari. Karena apa? Awalnya kita bicara hal yang baik dengan seseorang. Setelah hal yang baik itu berjalan, kemudian muncul kalimat tetapi. Nah, ketika bilang tetapi, maka itu sudah mulai muncul hal yang berbeda atau hal yang sebaliknya. Karena itu, marilah kita berhati-hati di dalam berbicara, berhati-hati di dalam berkomunikasi ketika
saudara kita dalam berbicara sudah menggunakan kalimat yang tetapi atau yang sebaliknya, maka seyogianya kita mengalihkan pembicaraan itu ke yang lain, sehingga ghibah itu bisa dihindari atau ghibah itu bisa dialihkan ke yang lebih positif atau yang lebih baik. Hadirin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keilmuan kita, kualitas keimanan kita, ketakwaan kita dengan menggunakan akal kita, menggunakan hati kita atau perasaan kita untuk melihat, menilai mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita dalam memilih, dalam bertindak itu tidak salah atau tidak keliru. Untuk mengetahui hal yang baik dan yang buruk tentu kita perlu belajar. Karena itu marilah kita berusaha sama-sama belajar tentang Al-Quran, belajar tentang agama ini lebih banyak, karena itulah yang akan membawa ketentraman, kedamaian, dan membawa kebaikan kepada kita semua. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi bismillahil khair, fastabiqul khairat. Marilah kita berusaha untuk senantiasa berlomba-lomba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.